Bayangkan, sebuah kota berdiri megah di tengah-tengah padang salju yang tak berujung. Bukan di Norwegia, bukan di Alaska, bukan pula di Antartika. Tetapi di sebuah titik di peta yang tidak akan kau temukan di buku manapun. Tempat di mana es membungkam waktu. Dan sejarah membeku bersama rahasia yang tak pernah diungkap. Hari ini, kita akan menelusuri sebuah cerita lama. Sebuah proyek yang konon dirancang untuk menyelamatkan umat manusia. Atau, memusnahkannya dalam diam. Sebuah eksperimen yang dibangun dengan dana tak terbatas, oleh orang-orang tanpa nama, dengan tujuan yang tak pernah diumumkan. Namanya, Project Icetown. Semua dimulai dengan sebuah arsip kecil, tak bertuan, ditemukan di ruang bawah tanah perpustakaan militer tua di Reykjavik, Islandia. Sebuah kotak logam berkarat dengan cap yang hampir tidak terbaca. Di dalamnya, lusinan surat yang tidak pernah terkirim. Ditulis tangan, dengan tinta pudar, dan ditandatangani hanya dengan inisial, JH. Salah satu surat itu berbunyi, April 12, 1961. Mereka bilang aku gila. Tapi aku melihatnya sendiri. Kota itu, di bawah lapisan es, bukan ilusi. Mereka menanam sesuatu di sana. Sesuatu yang bukan buatan manusia. Kami tidak sedang membangun kota. Kami sedang membangkitkan sesuatu. Tidak ada nama lengkap. Tidak ada petunjuk lokasi pasti. Namun surat-surat itu konsisten menyebut satu nama. Icetown. Menurut sumber-sumber tidak resmi, Project Icetown adalah bagian dari jaringan proyek hitam militer Amerika Serikat yang dimulai pada akhir 1950-an, masa puncak Perang Dingin. Banyak orang tahu tentang proyek Manhattan. Sedikit yang tahu tentang MK Ultra. Tapi hampir tidak ada yang tahu tentang proyek ini. Icetown dirancang sebagai fasilitas militer bawah tanah di Kutub Utara. Tujuannya, di permukaan, penelitian iklim dan pertahanan rudal. Tapi di balik itu, dokumen-dokumen rahasia menyebut istilah yang lebih aneh. Kontrol biologis melalui resonansi geomagnetik. Apa artinya? Hingga kini, tidak ada penjelasan ilmiah yang jelas. Namun dari potongan wawancara dengan ex-personel militer, diduga proyek ini melibatkan semacam eksperimen psikotronik, teknologi untuk mengendalikan pikiran manusia lewat gelombang frekuensi yang dipantulkan oleh es dan mineral bawah tanah. Teknologi ini, menurut mereka, bukan berasal dari bumi. Kota di bawah es. Dalam peta yang telah dideklasifikasi sebagian, terdapat koordinat yang menunjukkan adanya struktur buatan manusia di bawah lapisan es di Greenland Utara. Namun lokasi itu sengaja diburamkan dengan tinta hitam oleh badan intelijen. Berbagai satelit yang mencoba memindai wilayah itu dilaporkan mengalami anomali medan magnet. Tapi pada tahun 1972, sebuah ekspedisi sipil dari Kanada secara tidak sengaja menemukan bekas terowongan melingkar yang tertutup es. Terowongan itu mengarah ke ruang besar, seukuran stadion. Di dalamnya, dinding logam, layar CRT purba, dan yang paling mengejutkan, tempat tidur. Ribuan tempat tidur. Seolah-olah kota itu dibangun untuk menampung manusia dalam jumlah besar. Dan mereka semua sedang menunggu. Tapi menunggu apa? Proyek tidur massal? Salah satu teori paling liar, namun paling menarik,
menyebut bahwa Project Ice Town bukanlah fasilitas militer biasa, melainkan sebuah bahtera manusia yang dirancang untuk menghadapi kemungkinan kehancuran global. Bukan dengan membawa manusia keluar angkasa, tetapi dengan membekukan waktu dalam tidur criogenik massal di bawah lapisan es, lingkungan alami yang mampu mempertahankan suhu stabil selama ribuan tahun. Beberapa teori menyebut bahwa proyek ini dipicu oleh temuan sebuah artefak aneh pada ekspedisi tahun 1954, benda logam setinggi 2 meter dengan ukiran simbol yang tak dikenali. Beberapa menyebutnya obelisk es. Laporan CIA menyebut artefak itu memancarkan denyut resonansi yang dapat menginduksi mimpi kolektif. Dan sejak saat itu, para ilmuwan, militer, dan agen intelijen mulai membangun sesuatu yang mereka sebut tempat tidur bumi. Tanda-tanda Ice Town masih hidup. Meskipun proyek itu secara resmi dibubarkan pada 1983, bukti-bukti mencurigakan terus bermunculan. Pada tahun 2007, sekelompok ilmuwan Norwegia melaporkan adanya pola frekuensi yang tidak biasa berasal dari bawah lapisan es di wilayah yang sebelumnya diyakini kosong. Pola itu terulang setiap 108 menit. Dan setiap kali frekuensi itu muncul, burung-burung di sekitar area itu terbang dalam formasi spiral ke langit, sebelum akhirnya jatuh, mati. Laporan itu segera ditarik kembali, dan tim ilmuwan tersebut menghilang dari publik. Apakah ini bukti bahwa sesuatu atau seseorang masih aktif di Ice Town? Konspirasi global? Beberapa teori menyebut bahwa Project Ice Town sebenarnya tidak pernah ditinggalkan, melainkan dipindahkan ke lokasi baru, jauh lebih tersembunyi. Ada spekulasi bahwa proyek ini kini dikelola oleh entitas supranasional, bukan negara. Sesuatu yang dikenal sebagai The Consortium. Sebuah kelompok yang tidak muncul di arsip publik, tidak memiliki lambang, tidak memiliki negara, tapi disebut dalam berbagai memo bocoran sebagai para penjaga resonan. Tujuan mereka menciptakan ulang ras manusia yang terbangun dalam kondisi sempurna setelah dunia lama hancur. Dan Ice Town adalah tempat mereka menyemai benih-benih itu. Di antara mimpi dan kenyataan, banyak orang melaporkan mimpi yang sama. Mimpi tentang kota putih, jalanan dari es transparan, dan langit yang memancarkan cahaya biru pekat, seperti aurora yang tak bergerak. Dalam mimpi itu, mereka berjalan mencari sesuatu atau seseorang. Dan selalu ada suara yang sama, suara rendah, bergetar, menyebut satu kata, Ice Town. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah sisa-sisa dari resonansi frekuensi Cetoun benar-benar menjangkau pikiran manusia dari kedalaman bumi?